Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan sedikit bocoran spoiler serial Swallowed Star episode 69. Pada episode 69 kali ini pembahasannya agak panjang, jadi tolong difahami penjelasannya sampai selesai biar Anda tidak gagal faham. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di saat Luo Feng duduk bersila di tempat ruang pelatihan, Babata berkata, Luo Feng, saya akan mengirimkan pikiran Anda langsung ke ruang virtual yang telah saya buat untuk Anda. Pada saat yang sama, saya akan menaikkan pertahanan keamanan untuk 1000 meter, supaya Luo Feng dapat fokus dalam ruang tersebut. Di ruang virtual, terdapat gunung besar yang mencapai awan. Luo Feng tiba-tiba muncul di atasnya. Di saat Luo Feng di situ, Luo Feng langsung mengamati sekelilingnya. Gunung itu begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya, yang bisa dia lihat hanyalah awan dan langit. Babata juga melayang di sampingnya, alam semesta misterius di luar kepercayaan. Dua planet sedekat ini, atau salah satu dari mereka yang terlalu besar akan menghasilkan fenomena ini. Kamu akan secara resmi menerima ajaran Tuan. Babata mengangkat kepalanya, wajahnya penuh percaya diri. Pertama kamu harus mengerti, untuk membangun gedung pencakar langit, fondasi seseorang harus kokoh dan mantap. Ini juga sebabnya kamu harus menghabiskan 50 tahun di level Traveler Bintang untuk membangun dasar-dasarmu. Untuk menjadi penguasa domain, dan penguasa sektor, Anda harus memperlakukan setiap langkah dengan serius. Setelah itu Babata melambaikan tangan kecilnya, sebuah kastil merah darah muncul tiba-tiba di belakangnya. Ikuti aku terbang menuju kastil. Luo Feng di belakangnya juga mengikuti Babata. Pintu kastil itu mulai terbuka. Di dalam kastil terdapat 18 patung batu setinggi 8 meter berdiri di dekat pintu masuk kastil tersebut. Babata menggelengkan kepalanya. 18 menara besi ini, yang digunakan untuk mengikuti tuannya, mereka sangat loyal. Namun ketika Yunmo planet hancur, mereka juga kehilangan nyawa mereka. Saya hanya meniru mereka sekarang. Di dalam kastil ini, saya telah mensimulasikan 18 menara besi dan 36 selir. Setelah mereka mencapai kamar besar di lantai 2 kastil, Babata menunjukkan ruangan latihan untuk Luo Feng. Babata menunjuk ke 4 dinding ruang pelatihan, keempat dinding ditutupi oleh rak buku, dan di sini, aku sudah mempersiapkan tingkat perjalanan bintangmu, tingkat bintang, tingkat semesta, tingkat penguasa domain, buku-buku tingkat penguasa sektor untuk dipelajari. Mengatakan itu, rak-rak mulai mengisi diri mereka dengan buku-buku. Seluruh ruang pelatihan diisi dengan lebih dari 10.000 buku. Luo Feng saat ini berada di level Traveler Bintang. Itu sebabnya, dua rak buku ini, kamu harus mempelajarinya. Babata menunjuk kedua tingkat teratas dari rak buku tertentu. Level teratas adalah untuk pelatihan sebagai pejuang pembaca roh yang kuat juga. Pejuang kuat juga membutuhkan tubuh yang kuat. Kekuatan Anda, kekuatan tubuh semua membutuhkan pelatihan. Tubuhmu saat ini di level 9 siswa. Kesadaran juga pada puncaknya, untuk menerobos ke tubuh Traveler level 1 akan mudah. Level 2 adalah untuk sisi pembaca roh, bahkan lebih penting, Babata berkata ajaran guru adalah unik dan istimewa bahkan di alam semesta, tuntutan struktur pelatihan tempur master sangat tinggi. Tuan juga memiliki 9 bawahan abadi. 9 makhluk abadi ini, sebenarnya memiliki jiwa, mereka diserap oleh kekuatan misterius sejak lama, mereka juga dikendalikan oleh jiwa mereka. 9 bawahan abadi ini memiliki semua pengetahuan dan ingatan, mereka juga akan 100% setia sampai akhir untuk Tuan. Ketika mereka dikendalikan, salah satunya berada di tingkat alam semesta, 6 adalah penguasa domain dan 2 adalah penguasa sektor. Ajaran Tuan ini sangat sulit untuk dipelajari. Itu sebabnya sebelum dia meninggal, dia menciptakan jejak jiwa warisan. Ketika aku pertama kali berinteraksi denganmu beberapa waktu yang lalu, aku sudah mencantumkannya ke dalam tubuhmu. Babata berkata, itu akan secara halus, meresap ke dalam jiwamu tanpa jejak. Saya perkirakan dalam waktu sekitar 3 jam, itu akan sepenuhnya lengkap. Setelah itu Babata melambaikan tangannya. Sebuah kursi muncul di sampingnya, Babata berbaring di atasnya, mengayunkannya dengan puas, seolah-olah mengayun-ayunkan bayi. Babata terus membimbing Luo Feng di dalam ruangan virtual itu, untuk mengajari dan berlatih dan Luo Feng untuk menentukan jalan mana yang ia ambil. Setelah itu Luo Feng diberi 3 saran oleh Babata. Babata menjelaskan dengan serius, 2 divisi utama di alam semesta adalah para pejuang dan pembaca roh. Keduanya memiliki pro dan kontra,
namun para pembaca semangat memiliki metode yang lebih beragam dan aneh. Agar pejuang berkembang dan melakukan terobosan, mereka harus fokus pada semangat dan kemauan. Agar pembaca roh dapat berevolusi dan melakukan terobosan, mereka juga harus menyadari pentingnya energi tubuh dan genetika. Babata tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Menurut tingkat alam semesta, teknik pedang dan teknik tubuh Anda semua berada di tingkat dasar, milik tingkat terendah dari semua. Babata melambaikan tangannya lagi, buku-buku yang berkaitan dengan pelatihan pembaca roh semua melayang. Setiap buku memiliki sampul emas. Sangat menarik. Luo Feng mengamati buku-buku itu. Dalam tumpukan itu, lebih dari 10 dari mereka memiliki sampul emas, sisanya memiliki sampul hitam. Secara acak mengambil salah satu buku yang tertutup emas. Bagian atas buku itu memiliki dua kata yang sangat mencolok, manual campuran. Mengambil buku lain yang tertutup emas. Itu juga memiliki kata-kata manual campuran di samping. Ini adalah rahasia planet Yunmo yang unik dan istimewa, tidak untuk diberikan kepada orang luar, Babata berkata dengan bangga. Teknik rahasia lain untuk pertahanan jiwa dari planet Yunmo. Dari para murid yang guru miliki sebelumnya, hanya satu yang berhasil mendapatkan ajaran darinya. Ketika Tuan masih hidup, sulit bagi salah satu murid untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar, dan keterampilan tidak akan diturunkan sepenuhnya. Anda sangat beruntung, setiap keterampilan ada untuk Anda, dan semuanya lengkap, kata Babata. Tetapi karena Tuan itu tahu dia akan mati, dia tentu saja harus meninggalkan semua manual rahasianya, seperti harta karun. Dan Luo Feng mendapatkan itu semua. Dari tingkat bintang ke penguasa domain, ajaran dari planet Yunmo semuanya lengkap. Sementara ini Luo Feng tinggal di ruang virtual, mempelajari buku-buku untuk sementara waktu. Di dalam ruang pelatihan, dia merasa tubuhnya mulai mati rasa dan kabur. 3 jam lagi, penggabungan telah mencapai langkah terakhir. Dalam kesadarannya yang luas, ada sebuah planet mini, yang memancarkan sinar cahaya. Planet kecil ini terbentuk dari beberapa piramida kristal yang saling berdekatan. Itu adalah struktur yang sempurna, seluruh planet mengeluarkan gelombang misterius yang tidak berbentuk. Kristal merah darah prismatik terletak di inti planet miniatur. Benang merah darah tak berbentuk berputar di sekitar tubuh kristal ini sebagai intinya, menutupi seluruh planet mini. Planet miniatur mulai berubah warna dengan kecepatan yang dapat disaksikan dengan mata telanjangnya, dari keadaan semi-transparan sebelum secara bertahap berubah menjadi merah muda, perlahan meresap hingga planet menjadi sangat merah, sampai akhirnya berubah menjadi merah darah sama seperti tubuh kristal pada intinya. Sang Master berpikir bahwa para murid yang lebih baru akan lebih kuat, namun Anda hanya seorang pengembara bintang level 1, jejak jiwa belum sepenuhnya diserap. Meski begitu, transformasi selesai dengan sukses. Babata berkata, saat ini, Anda sudah diterima. Namun, kamu hanya petarung tingkat siswa tingkat 9, jadi, jangan buang waktu dan melangkah ke petarung tingkat pelancong bintang pertama. Keesokan harinya Luo Feng menemui Isadora, dan membeli puing-puing dari pesawat luar angkasa sesuai dengan perjanjian mereka sebelumnya. Setelah Luo Feng melihat barang tersebut, dan Luo Feng melihat kalau itu benar dari puing-puing pesawat luar angkasa dengan berat 90.000 ton, Luo Feng langsung menukarkan dengan sebuah satu kristal muya, dan Luo Feng meminta barang yang sudah dibelinya untuk dikirim ke lokasi yang sudah disiapkan Luo Feng. Setelah itu Luo Feng diminta lagi untuk berlatih di ruangan gravitasi. Kali ini Babata meminta Luo Feng berlatih dalam 1000 kali dalam waktu 28 hari, yang bertujuan untuk membuat organ tubuhnya terbiasa dengan tekanan gravitasi, karena pada suatu saat nanti Luo Feng ingin mengunjungi planet Yunmo, maka Luo Feng akan terbiasa dengan tekanan gravitasi yang luar biasa, karena tekanan planet Yunmo lebih berat dibandingkan dengan bumi. Setelah beberapa hari Luo Feng melakukan latihan di dalam ruangan gravitasi, Luo Feng langsung merasa perubahan yang cukup luar biasa terhadap tubuhnya. Sehingga dari beberapa latihan, Luo Feng saat ini sudah berada di tahap bintang tahap 3. Tidak lama kemudian Babata membawa Luo Feng ke dalam ruangan virtual, dan di sini Luo Feng dikejutkan jika ruangan tersebut sedikit berbeda dari biasanya, bahkan melihat planet besar yang hampir memenuhi langit, dan di atas planet tersebut terlihat seorang wanita yang memiliki 2 tanduk. Babata berkata kalau planet yang Luo Feng lihat adalah sebuah planet misterius. Bahkan selama ini Babata belum mengetahui begitu jelas tentang planet tersebut. Babata meminta Luo Feng untuk fokus menerima metode latihan yang sudah disiapkan oleh tuannya. Sehingga dia cepat menjadi seorang pejuang tingkat domain master dan planet master.
Kemudian Babata membawa Luo Feng di sebuah kastil virtual. Luo Feng dibawa ke sebuah ruangan latihan tahap selanjutnya, di mana Babata memberi Luo Feng sebuah buku yang menjelaskan secara jelas tentang seluruh tingkatan di alam semesta. Bahkan di ruangan tersebut terdapat 10.000 buku yang mengandung sumber kekuatan alam semesta yang ditinggalkan oleh tuannya. Dikarenakan kekuatan Luo Feng saat ini berada di tingkatan planet bintang tahap 3. Di sini Babata menunjukkan 2 buku untuk dipelajari. Meskipun Luo Feng sempat dikejutkan oleh hal seperti itu, namun demi segera menerobos ke tahap selanjutnya Luo Feng mau tidak mau harus menuruti permintaan Babata. Tidak lama kemudian ketika Luo Feng membaca beberapa buku, Luo Feng tanpa sengaja menemukan sebuah buku yang membahas tentang teknik pertahanan jiwa dari planet Yunmo. Babata menjelaskan bahwa teknik tersebut adalah teknik langkah, bahkan dari seluruh murid Huyan Bo tidak ada satupun yang sempat mempelajari teknik-teknik tersebut. Sehingga Luo Feng dikatakan sangat beruntung jika bisa mempelajarinya. Luo Feng langsung melakukan latihan dari petunjuk dari buku tersebut. Di alam bawah sadar Luo Feng dikelilingi oleh banyak planet. Tapi planet-planet tersebut perlahan hilang. Ternyata tidak langsung Luo Feng sedang melewati proses kultivasi antar planet. Ini adalah tahap terberat kultivasi seseorang pejuang. Dan Luo Feng sedikit demi sedikit sudah memahami metode latihan Tuan Huyan Bo. Di sini Babata sangat gembira dan langsung membawa Luo Feng pergi dari tempat tersebut. Saat Luo Feng berada di ruang virtual paling utama, Luo Feng dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita yang sangat besar. Tinggi wanita tersebut lebih dari 3 meter. Babata menjelaskan bahwa wanita itu adalah salah satu dari 9 pengawal Tuan Huyan Bo. Dulu dia berada di suatu planet yang penuh dengan kekejaman. Dia bersama dengan 9 pengawal Tuan Huyan Bo tewas saat berhadapan dengan ras Machin, meskipun pengawal tuannya tersebut hanya sebatas kecerdasan AI, namun kekuatannya jauh di atas Luo Feng. Di saat Luo Feng menyadari wanita di hadapannya mempunyai kekuatan seperti Huyan Bo, dan tiba-tiba pengawal tersebut langsung memindai seluruh tubuh Luo Feng. Bahkan dia dibuat kecewa oleh murid terakhir Huyan Bo ini. Ternyata Luo Feng memiliki kekuatan yang sangat lemah, ucap pengawal itu. Mendengar ucapan tersebut Luo Feng terpancing, dan semangat dalam diri Luo Feng untuk menantangnya bertarung dan membuktikan jika dirinya layak menjadi murid terakhir Huyan Bo, dan Babata meminta Luo Feng untuk mengurungkan niatnya, karena hal tersebut sangat berbahaya. Namun di sini Luo Feng tidak takut, dan Luo Feng akhirnya bertarung dengan pengawal Huyan Bo. Di sini Luo Feng menggunakan armor dewa hitamnya dan menggunakan tubuh kristalnya yang ia dapat dari latihan sebelumnya. Nah, sampai di sini bocoran serial Swallowed Star episode 69 yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.